在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Raungan seperti guntur yang tiba-tiba muncul di cakrawala juga menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan gemetar. Dia buru-buru berbalik, hanya untuk menemukan sosok manusia berwarna merah darah dengan cepat berkembang dalam penglihatannya. Ini buruk, bagaimana orang tua ini menemukan saya? Xiaoyan dengan jelas mendengar teriakan Fan Lao, karena itu, dia tercengang di dalam hatinya. Pada saat yang sama, sayap di punggungnya mengepak dengan cepat, dan tubuhnya berkedip seperti kilat dengan tujuan untuk melepaskan Fan Lao. Siu, tubuh Xiaoyan baru saja berbalik saat angin kencang melintas ke arahnya. Rasa dingin muncul di hatinya saat dia dengan paksa memutar tubuhnya dan dia menghindari kekuatan merah darah. Tubuhnya melesat ke belakang saat dia memarahi dengan marah di dalam hatinya, anjing tua, kamu benar-benar ganas. Wajah Fan Lao berwarna hijau, dan dipenuhi dengan ekspresi beracun, matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan saat sayap berwarna darah di punggungnya mengepak, tubuhnya berubah menjadi sosok berdarah yang melesat secara eksplosif ke arah Xiaoyan, doki yang padat, dingin, dan berwarna darah dengan cepat diaglomerasi di tangannya. Meskipun Xiaoyan juga mendapat bantuan dari teknik dou terbang, kecepatan terbangnya tidak dapat dibandingkan dengan sayap doki yang sebenarnya, oleh karena itu, hanya dalam sekejap mata, Fan Lao berkedip dan muncul di atas kepala Xiaoyan, warna darah di tangannya hancur lebur. Pada saat itu, bahkan udara berguncang dengan kuat. Jelas, Fan Lao tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya, dia benar-benar menggunakan jurus fatal. Kembalikan nyawa anakku. Ekspresi Lao Fan sangat ganas saat dia menyeringai dan berbicara. Dia bisa merasakan kekuatan Xiaoyan. Dia hanyalah seorang douling kecil, itu pasti mudah untuk membunuhnya seperti halnya membalikkan tangan. Saat cahaya berdarah datang dari segala arah, suara guntur samar tiba-tiba terdengar. Tubuh Xiaoyan, yang berdiri dengan tenang di udara, tiba-tiba sedikit bergetar, seluruh tubuhnya juga menjadi ilusi saat ini. Bang! Cahaya berdarah itu melonjak secara eksplosif dan dengan kuat menabrak tubuh Xiaoyan, namun, Xiaoyan tidak memuntahkan darah dan menjadi terluka parah seperti yang diharapkannya. Cahaya berdarah itu melewati tubuh Xiaoyan tanpa perlawanan, setelah itu, tubuh itu perlahan menghilang. Tubuh ini sebenarnya adalah bayangan. Xiaoyan terengah-engah saat dia tiba-tiba berkedip dan muncul sekitar selusin meter dari tempat cahaya berdarah melonjak. Dia tertawa dingin pada wajah terkejut Fan Lao saat dia berkata, tidak mudah membunuhku, anjing tua. Fan Lao melambaikan tangannya dan menyebarkan pancaran darah yang tergulung keluar, tatapannya melihat Xiaoyan dengan cara yang gelap dan serius saat suaranya berkata dengan cara yang gelap dan jahat, gerakan 3000 petir. Sepertinya orang yang membunuh anakku itu memang kamu. Tatapan Xiaoyan menatap Fan Lao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, pihak lain adalah seorang elit Dou Huang, jika dia tidak menunjukkan gerakan 3000 petir, dan menangkap pihak lain lengah sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan melarikan diri dari pembunuhan di tempat. Bagaimanapun, jarak antara dia dan yang terakhir benar-benar terlalu besar. Gelombang doki yang kuat mengalir tanpa henti dari dou kristal di dalam tubuh Xiaoyan, akhirnya, itu mulai berlari kencang di dalam jalur ki-nya seperti air banjir. Perasaan dipenuhi dengan energi yang dibawanya menyebabkan Xiaoyan diam-diam merasa sedikit berani di dalam hatinya. Baik sekali. Fan Lao mengepakkan sayap doki yang berwarna darah sedikit, bahaya tawanya menyebabkan seluruh tubuh terasa dingin. Begitu aku menangkapmu, kematianmu tidak akan terlalu sederhana, aku akan membesarkanmu sebagai budak darahku yang akan memberiku darah segar siang dan malam, jika tidak, saya tidak akan bisa menghadapi anak saya yang sudah meninggal. Anjing tua, kenapa kamu tidak datang dan mencoba? Murid-murid hitam gelap itu memiliki rasa dingin yang gelap yang secara bertahap muncul di dalamnya saat Xiaoyan perlahan berbicara. Mengingat status Fan Lao, dipanggil anjing tua, berulang kali oleh Xiaoyan juga menyebabkan dia menjadi sangat marah. Dia segera memutuskan untuk membiarkan Xiaoyan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian.
Kedua telapak tangannya yang agak tajam bergerak sedikit dan benang Douqi berwarna darah mulai melonjak seperti darah segar. Akhirnya, mereka membentuk puluhan ribu benang darah yang mengelilingi tubuh Fan Lao saat yang terakhir mulai bernapas dengan tergesa-gesa. Wajah Xiaoyan juga menjadi sangat serius saat dia merasakan aura menakutkan yang secara bertahap meningkat di dalam tubuh Fan Lao. Selama seseorang membuat kesalahan sekecil apapun saat bertarung dengan seorang ahli sekelas ini, dia akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Pertarungan antara Xiaoyan dan Fan Lao di langit di dalam medan pertempuran yang sangat kacau secara alami membangkitkan perhatian banyak siswa Akademi Batin di kejauhan. Semua wajah siswa tersebut langsung menjadi jelek, mereka tidak jelas situasinya tetapi dari kelihatannya, tampaknya Xiaoyan telah melangkah maju untuk membantu berkontribusi dengan bertarung dengan lawan yang kuat. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang merasa menghormati Xiaoyan di dalam hati mereka. Setelah berlatih selama bertahun-tahun di dalam Akademi Dalam, mereka memiliki perasaan yang cukup terhadap tempat ini. Sekarang setelah ada musuh kuat yang menyerang mereka, wajar jika mereka merasakan perasaan yang sama saat bertarung melawan musuh bersama. Namun, karena kekuatan dan alasan lainnya, mereka hanya bisa berdiri di tempat ini dan menonton pertempuran, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Xiaoyan, yang baru saja melangkah maju, tidak diragukan lagi menjadi seseorang yang mereka percayakan. Oleh karena itu, banyak suara ancaman yang memekakkan telinga dan memekakkan telinga juga berteriak keras-keras dengan cara yang bersemangat dari tak terhitung banyaknya siswa di kejauhan. Pada saat ini, harus dikatakan bahwa reputasi Xiaoyan benar-benar melebihi Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya. Xiaoyan juga terkejut ketika dia tiba-tiba mendengar suara mengancam yang bergema di udara. Tatapannya mengarah ke arah di mana suara-suara itu berasal dan segera menjadi tidak bisa berkata-kata setelah melihat keganasan dan rasa hormat di wajah para siswa ini. Jika dia tidak ditemukan oleh Fan Lao, dia pasti sudah lama melarikan diri. Siapa yang mau mengambil risiko besar dan bertarung dengan Dou Huang? Aku akan menurunkan reputasimu di mata mereka menjadi debu. Jangan bilang padaku bahwa Dou Ling kecil saja bisa membalikkan langit. Fan Lao tertawa dingin. Dia segera melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Benang energi berwarna darah yang menyelimuti di sekelilingnya segera melengkung ke segala arah. Suara angin deras yang tajam berulang kali mengeluarkan suara cici. Benang energi berwarna darah yang datang dari segala arah hampir menutupi semua ruang yang bisa digunakan Xiaoyan untuk menghindar. Fan Lao jelas menyadari betapa lincahnya orang di depannya setelah berlatih, gerakan 3000 petir, oleh karena itu, dia telah membatasi kecepatan pihak lain saat dia menyerang. Tatapan Xiaoyan terfokus saat dia melihat benang energi berwarna darah yang datang dari segala arah, dia menghembuskan napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan pelan. Api berwarna hijau yang bergolak melonjak secara eksplosif dan akhirnya membungkus tubuhnya di dalam. Munculnya api berwarna hijau segera menyebabkan ekspresi Fan Lao berubah. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat melihat latar belakang seperti apa yang dimiliki nyala api ini, namun, serangannya sudah diaktifkan, dia hanya bisa melanjutkan apapun jenis serangan yang digunakan lawan. Selain itu, meskipun Xiaoyan benar-benar memiliki api surgawi, mencoba melepaskan kekuatannya akan bergantung pada kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kemunculan nyala api berwarna hijau mungkin telah menyebabkan Fan Lao terkejut, tetapi dia tidak merasa panik. Benang darah yang datang dari segala arah melewati langit dengan cara seperti kilat, muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Namun, saat benang darah berada sekitar 3 meter dari Xiaoyan, suhu panas tiba-tiba meletus. Benang darah, yang merupakan afinitas gelap dan dingin segera meleleh menjadi ketiadaan. Meskipun nyala api berwarna hijau memiliki beberapa kemampuan untuk menahan benang darah dingin yang gelap, benang darah itu datang dari segala arah, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Oleh karena itu, nyala api Xiaoyan secara bertahap menyusut kembali karena diterkam oleh benang darah yang tak henti-hentinya. Fan Lao dengan dingin tertawa ketika dia melihat nyala api Xiaoyan, yang secara bertahap menyusut. Dia melambaikan tangannya, dan benang darah di semua tempat berputar dengan aneh. Mereka terjalin satu sama lain sebelum melingkar menjadi jaring bola darah. Di dalam jaring ada Xiaoyan, yang melakukan perlawanan. Jadi bagaimana jika Anda memiliki api surgawi? Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Fan Lao tertawa dengan cara yang gelap dan dingin.
dia menatap Xiao Yan yang dengan getir menahan korosi pada benang darah. Dia mengencangkan tangannya dan energi berwarna darah menggumpal sebelum akhirnya mengeras menjadi tombak panjang berwarna darah yang memiliki kilatan dingin yang berkedip-kedip. Bajingan kecil, pergi dan mati. Permusuhan muncul di sudut mulutnya. Fan Lao tertawa dengan sikap gelap saat tangannya tiba-tiba bergetar. Segera, tombak panjang berwarna darah merobek udara dengan cara seperti kilat saat membawa angin kencang dan menembak secara eksplosif ke arah jaring bola darah tempat Xiao Yan terperangkap. Orang tua, apakah kamu tidak malu melawan Dou Ling sebagai Dou Huang elit? Suara lembut tiba-tiba terdengar di udara tepat ketika tombak panjang berwarna darah itu hendak menembak ke jaring bola darah. Segera, sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul di luar jaring bola darah. Kuncir kuda ungu pucat terlempar saat kepalan kecil yang lembut dilemparkan ke depan dengan keras. Segera, udara di depannya tertekan menjadi gelembung udara tak terlihat yang bertabrakan dengan tombak panjang berwarna darah. Bang! Riak udara menyebar dengan cepat dengan ledakan rendah dan dalam yang mengguncang udara hingga sedikit berfluktuasi. Pandangan Fan Lao seperti ular berbisa yang dengan kuat mengunci gadis kecil cantik yang muncul di luar jaring bola darah. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak, apakah kamu mencari kematian? Ziyan meringkuk mulutnya. Tinju kecilnya mengeluarkan beberapa pukulan yang membentuk semacam angin. Ledakan sonik yang dalam dan rendah terbentuk di bawah tinjunya. Dia mengangkat kepalanya dan menghadapi Fan Lao tanpa rasa takut sedikit pun. Orang tua, siapa yang akan membantuku memperbaiki Yaoan jika kau membunuh Xiao Yan? Ekspresi Fan Lao tenggelam, dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong, mengingat karakternya, dia tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan membunuh ketika dia marah bahkan jika orang di depannya adalah seorang bayi, apalagi seorang gadis kecil. Oleh karena itu, energi berwarna darah sekali lagi menggumpal dengan ganas saat telapak tangannya jatuh. Wajah kecil seperti giok berukir Ziyan menjadi sedikit serius setelah tampaknya merasakan niat membunuh yang meningkat di dalam tubuh Lao Fan. Tinju kecilnya juga perlahan mengencang. Ci! Dua suara angin deras lainnya muncul tepat saat Fan Lao hendak bertindak. Dua sosok melintas di langit dan muncul di samping tubuh Ziyan. Sekilas, mereka berdua secara mengejutkan adalah Lin Xiuya dan Liu Qing. Pada saat ini, keduanya memiliki sepasang sayap douqi yang agak tipis dan ilusi. Dengan pengecualian Ziyan, kemungkinan hanya mereka berdua yang bisa naik ke langit untuk bertarung di antara seluruh populasi siswa Akademi Dalam. Bencana Akademi Dalam bukan hanya masalahmu saja. Liu Qing menoleh dan menatap Xiao Yan, yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pemenjaraan benang darah. Sebenarnya ada sedikit rasa hormat di tatapan yang pertama. Liu Qing benar, Anda harus menyelesaikan masalah Anda terlebih dahulu. Kami akan menundanya. Pedang panjang di tangan Lin Xiuya bergetar lembut saat dia menambahkan, sejujurnya, bagaimanapun, kamu benar-benar tidak takut. Jika Anda tidak memilih untuk memimpin dan melangkah maju, bahkan saya tidak akan berani campur tangan dalam situasi seperti itu. Xiao Yan memperhatikan mereka bertiga di luar dengan cara tertegun. Dia langsung tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, dia tidak sengaja menonjol. Sepertinya, aku hanya bisa keluar semua, Xiao Yan bergumam pelan sambil menatap Fan Lao, yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Beberapa sosok manusia digantung di udara berlawanan satu sama lain di langit yang jauh di luar medan pertempuran yang kacau balau. Di belakang satu kelompok adalah jaring bola darah besar yang sangat menarik perhatian. Beri aku 3 menit. Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah Ziyan dan 3 orang lainnya di luar saat dia tiba-tiba berbicara. Ziyan dan 3 lainnya tercengang sebelum mereka segera mengangguk sedikit. Cek, hanya dengan kalian 3 doang. Apalagi, kalian berdua hanya memiliki setengah kaki di kelas doang, namun Anda berharap untuk menunda saya. Fan Lao tertawa aneh. Orang tua, kamu benar-benar penuh omong kosong. Ziyan meringkuk mulutnya dan memarahi. Dia segera berteriak kepada Liu Qing dan Lin Xiuya di sampingnya, saya akan menyerang, kalian berdua harus berhati-hati. Suaranya baru saja terdengar ketika sosok kecil yang cantik itu bergetar sedikit, tanpa menunggu jawaban. Dia menembak ke arah Fan Lao yang tidak jauh, tinju kecilnya sedikit menegang saat energi menakutkan diseduh di atasnya. Melihat ulah Ziyan, Liu Qing dan Lin Xiuya sama-sama merasa tidak berdaya, mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan mengikuti dengan cepat, douqi di dalam tubuh mereka dilepaskan secara maksimal.
Mereka jelas mengerti bahwa lawan mereka kali ini lebih kuat dari yang lain yang mereka hadapi. Jika mereka lalai, sangat mungkin mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh di tempat. Ziyan dan dua lainnya, yang tiba-tiba naik ke udara untuk mendukung Xiaoyan, tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian semua siswa akademi dalam di lapangan. Keempatnya, yang disebut ahli puncak di antara siswa akademi dalam, berhadapan dengan seorang elit Do Huang. Pertempuran seru ini menyebabkan banyak orang merasakan darah mereka mulai mendidih. Beberapa siswa yang memiliki kemampuan untuk bergabung dalam pertarungan tetapi tidak dapat naik ke udara memiliki wajah yang benar-benar memerah karena niat bertarung yang memenuhi dada mereka. Di antara mereka adalah Lin Yan, Yan Hao, dan eksistensi teratas lainnya, hanya orang-orang dari kelas mereka yang hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan dengan level seperti itu di antara siswa akademi dalam. Sekelompok orang dari generasi muda benar-benar berani begitu berani. Fan Lao dengan dingin tertawa ketika dia melihat Ziyan dan dua lainnya yang menembak, tangan keriput putih pucatnya tiba-tiba bergetar, segera, 3 gelombang Douqi berwarna darah muncul dan segera diaglomerasi menjadi 3 ular darah yang setebal lengan seseorang, dengan jentikan jarinya, darah ular itu ditembakkan dengan tiba-tiba, mereka membuka mulut besar berdarah mereka dengan cara yang buas. Bau busuk menyengat di wajah ketiga mantan. Ular darah langsung melesat dan mencapai mereka, merasakan energi liar, keras, gelap, dingin yang terkandung dalam tubuh ular ini. Ekspresi Ziyan diam-diam menjadi serius, tinjunya yang kecil perlahan-lahan ditarik, dan kelima jarinya mengarah ke ular darah yang telah menembak. Istirahat. Bang! 5 jari Ziyan tiba-tiba menegang saat suaranya terdengar, segera, riak tak terlihat melintas dan menyebar dengan cara seperti kilat. Udara 10 meter lebih di depannya tampak dibentuk oleh kumpulan udara yang sangat besar yang, secara kebetulan, melewati ular darah di tempat ini. Ular darah itu dicubit hingga meledak menjadi sekelompok kabut berdarah di ruang yang menyusut. Setelah membentuk serangan lawan hingga meledak dalam satu gerakan, Ziyan dengan sigap melayang ke arah Liu Qing dan Lin Xiuya yang berebut karena ular. Dia menjentikkan jari-jarinya dan 2 hembusan angin meledak secara eksplosif, mengguncang kedua ular berdarah itu hingga berubah menjadi sekumpulan kabut darah. Setelah menyelesaikan ular darah yang mengganggu, jari kaki Ziyan menempel di udara dan tubuh kecilnya yang cantik muncul di depan Fan Lao dengan cara seperti hantu. Dia memutar pinggangnya dan kaki kecilnya yang halus menggambar bentuk setengah bulan saat itu dengan keras menendang kepala yang terakhir. Kaki kecil Ziyan sangat halus, lemah dan tampak seperti patah saat disentuh, namun, jika ada yang mengabaikan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya, kemungkinan besar orang itu akan menerima pelajaran yang sangat menyakitkan dan berdarah. Dengan pengalaman Fan Lao selama bertahun-tahun dalam kekacauan di wilayah Black Corner, yang kacau balau ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk membuat kesalahan seperti itu saat bertarung dengan orang lain. Selain itu, setelah dia melihat Ziyan meledakkan tombak darahnya dengan pukulan, dia tahu bahwa gadis kecil yang tampaknya lemah ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk memilih untuk mengabaikan serangan jarak dekat Ziyan. Tangan keriput Fan Lao dengan cepat menari dan gelombang energi berwarna darah yang bergolak tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Fan Lao. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi penghalang energi melingkar seperti cairan berdarah di sisi kiri tubuhnya. Bang! Kaki Ziyan membawa suara ledakan yang rendah dan dalam saat itu dengan keras menghantam penghalang berwarna darah yang lengket. Segera, ledakan teredam terdengar, dan orang bisa melihat riak berfluktuasi dengan cepat di penghalang berwarna darah. Kekuatan bertarung yang terkandung di kakinya menyebabkan penghalang energi berwarna darah dikompresi menjadi busur yang menakutkan, namun, saat kakinya hanya setengah inci dari wajah Fan Lao, kekuatan di atasnya akhirnya benar-benar diselesaikan oleh penghalang energi berwarna darah. Setelah, bang, penghalang energi yang dikompresi menjadi busur dipantulkan dengan keras dan memantulkan kaki Ziyan sampai jauh dari tubuh Fan Lao. Ziyan hanya mendengus saat serangannya diblokir. Tubuhnya meminjam kekuatan yang memantulkan saat itu perlahan melayang ke atas. Dengan sekejap tubuhnya, dia bergegas ke dada Fan Lao. Tangan halus miliknya itu bergerak dengan cepat dan banyak bayangan yang muncul. Mereka membawa angin kencang yang tak tertandingi saat mereka dengan kejam menghantam dada Fan Lao. Meskipun Fan Lao tidak mengambil sikap meremehkan Ziyan, dia masih meremehkan kelincahan.
kecepatan serta reaksi tajamnya dalam pertempuran. Oleh karena itu, dia awalnya dihancurkan dengan keras oleh beberapa serangan tinju Ziyan. Kekuatan menakutkan itu juga menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Kekuatan fisik yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli Doowang yang mengkhususkan diri dalam melatih tubuh fisik mereka mengalami kesulitan. Devouring Blood Armor. Meskipun dia menderita beberapa pukulan kuat yang menyebabkan aura darah di dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih dangkal, Fan Lao masih merupakan ahli pertempuran berpengalaman Doowang tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, dia memulihkan akal sehatnya dalam waktu yang sangat singkat, tangannya bergerak seperti kilat, dan kekuatan berdarah mengalir. Armor merah tua yang tampak seperti darah padat muncul di tubuhnya. Kiang, kiang, tinju bayangan itu dengan keras menghantam armor gelap yang seperti cairan berdarah, gelombang suara tabrakan logam langsung terdengar, pertahanan baju besi itu sangat kuat, dan benar-benar mampu bertahan tanpa melanggar di bawah smash liar dan ganas Ziyan. Tubuh Fan Lao berulang kali ditarik kembali ke langit, meskipun armor itu menyebarkan kekuatan yang cukup banyak, sisa kekuatannya masih menyebabkan tubuhnya mundur dengan cepat. Dia benar-benar dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh seorang gadis kecil kelas Doowang di bawah lingkungan seperti ini di mana banyak orang yang menatapnya. Ini juga menyebabkan ekspresinya menjadi semakin gelap, lebih serius dan bahkan lebih marah. Tak terhitung jumlah siswa di kejauhan menyaksikan Ziyan yang menunjukkan kekuatannya di langit, semuanya sangat terkejut. Ziyan jarang bertempur di dalam akademi dalam, dia tidak mengungkapkan kekuatan yang terlalu besar bahkan selama kompetisi besar peringkat kuat karena berbagai alasan. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang tidak mengetahui latar belakangnya yang meragukan kekuatannya. Hari ini, bagaimanapun, keraguan semacam itu dihancurkan tanpa diserang. Seseorang yang bisa memaksa Doowang kembali, dengan kekuatan seperti itu, posisinya sebagai yang pertama di peringkat kuat, memang sesuatu yang tidak bisa disentuh siapapun. Kiang, pukulan ganas lainnya mendarat di armor itu, yang sudah hampir hancur, akhirnya benar-benar hancur. Ziyan tidak punya waktu untuk bersukacita ketika baju besi itu retak sebelum gelombang aura darah melonjak dari dalam tubuh Fan Lao. Kekuatan aura itu bahkan mengguncang Ziyan hingga mundur beberapa langkah. Ziyan belum bereaksi apapun setelah tubuh terguncang kembali ketika dia mendengar teriakan gelap dan rendah yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya, tangan darah iblis. Angin kencang tiba-tiba bertiup di langit saat teriakan terdengar, angin bahkan mengandung jejak aura berdarah. Ziyan dengan cepat mengangkat kepalanya, wajah kecilnya berubah tanpa sadar saat dia melihat tangan besar berwarna darah setinggi 20 kaki tiba-tiba muncul tidak jauh di atas kepalanya dan dengan keras membanting ke arahnya. Gunung membelah yang hebat, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar tepat saat tangan berdarah besar itu dengan keras melesat ke arah Ziyan, suara tajam dari angin kencang tiba-tiba bergema, dan angin tajam berwarna emas pucat melesat secara eksplosif ke langit. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan telapak tangan berdarah itu, ledakan seperti guntur segera bergema di seluruh cakrawala saat gelombang energi yang bergejolak meluap dan mengguncang udara hingga bergetar dengan cepat. Serangan Do teknik yang telah diaglomerasi oleh Fan Lao untuk sementara waktu sebenarnya tersebar oleh sebuah serangan, menyebabkan dia menjadi sangat shock. Dia melirik Liu Qing yang pucat dan terengah-engah dan keterkejutan di matanya menjadi lebih padat. Para siswa dari akademi dalam ini sebenarnya sangat kuat. Serangan sebelumnya itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa Doowang akan terluka parah jika dia menahannya. Sungguh tidak terduga bahwa serangan ini disebarkan oleh seorang anak kecil yang hanya memiliki setengah langkah di kelas Doowang. Ini menyebabkan dia tanpa sadar merasa sangat terkejut. Serangan pedang terendam hijau. Sosok manusia hijau pucat tiba-tiba melintas di atas kepala Fan Lao tepat saat yang terakhir linglung, cincin pedang yang jelas terdengar dari pedang panjang di tangannya, energi hijau tua diaglomerasi dengan cepat, dalam sekejap mata, seluruh pedang ditutupi oleh selubung energi. Sebenarnya ada angin liar yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dan berputar di sekitar tubuh pedang. Saat teriakan dingin terdengar, pedang panjang itu tiba-tiba lepas dari tangannya dan menggumpal dengan 10 badai plus yang berputar. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan samar-samar yang langsung melesat ke arah kepala Fan Lao dengan cara seperti kilat. Serangan diam-diam Lin Xiuya secepat kilat. Pada saat Fan Lao merasakannya, kekuatan menakutkan yang menusuk kulit seseorang telah mencapai puncak kepala.
pada saat itu, dia hanya bisa menyerah menggunakan teknik Do untuk menentangnya. Tubuhnya bergetar dan aura berdarah segera melonjak keluar dari kepalanya dan tersebar ke segala arah, seperti lautan darah. Bayangan pedang berwarna hijau langsung menembus lautan darah, kekuatan menakutkan yang dikandungnya menyebabkan lautan darah berfluktuasi dengan intens. Menggumpal, tangisan dingin Fan Lao tiba-tiba terdengar, lautan darah berfluktuasi dengan tiba-tiba, dan sosok pedang yang hendak menembusnya tampaknya telah menemui rawa pada saat ini, pergerakannya dalam lintasannya semakin sulit. Saat kekuatan kental yang terkandung di dalam lautan darah semakin kuat, sosok pedang berwarna hijau itu akhirnya benar-benar berhenti tepat karena hanya berjarak 2 kaki dari kepala Fan Lao. Serangan yang berisi kekuatan penuh Lin Xiuya sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan yang sebenarnya pada Fan Lao, ini menyebabkan ekspresi mantan berubah sedikit, jarak antara dia dan Fan Lao benar-benar terlalu besar. Siu, suara angin yang deras tiba-tiba dipancarkan dari lautan darah tepat saat Lin Xiuya merasa terkejut di dalam hatinya, telapak tangan berdarah tiba-tiba meletus darinya dan sangat menghantam mantan yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Grok. Seteguk darah segar segera dimuntahkan dari mulut Lin Xiuya setelah menerima serangan yang begitu berat, tubuhnya jatuh gemetar, dan sepasang sayap doki yang samar di punggungnya juga mulai menjadi ilusi. Jelas, serangan tiba-tiba dari Fan Lao ini telah menyebabkan dia terluka parah. Ekspresi Liu Qing juga berubah saat dia melihat Lin Xiuya terluka parah, dia baru saja bergerak ketika telapak tangan berdarah lain keluar secara eksplosif dari lautan darah. Kecepatan telapak tangan berdarah itu begitu cepat hingga menakutkan, setelah melepaskan serangan terkuatnya, tubuh Liu Qing juga menjadi jauh lebih lambat, oleh karena itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya saat telapak tangan berdarah itu semakin dekat dengannya. Sebuah tubuh kecil yang indah tiba-tiba muncul dan muncul seketika Liu Qing hendak dipukul, kepalan kecil menghantam ke depan dengan keras, udara sekali lagi dikompresi dengan cepat sebelum udara yang tak terlihat mengeluarkan ledakan dan meletus di bawah tekanan gaya, itu bertabrakan hebat dengan telapak tangan berdarah, menyebabkan kabut darah memercik ke seluruh langit. Mata Fan Lao gelap dan dingin saat dia melihat Ziyan yang muncul di samping Liu Qing, sepasang sayap berwarna darah di punggungnya mengepak sedikit dan tubuhnya dengan cepat muncul ke permukaan, sesaat kemudian, itu benar-benar menyusut menjadi lautan darah yang telah menyebar puluhan kaki ke segala arah di langit. Sekelompok sampah, aku akan menghabisi kalian semua bersama-sama, gelombang melonjak di lautan darah saat tawa Fan Lao yang gelap dan dingin perlahan dipancarkan, Hati-hati, Ziyan sedikit mengernyit saat dia melihat Fan Lao masuk ke lautan darah, dia memperingatkan Liu Qing dan baru saja akan bertindak ketika dia segera merasakan bahwa lautan darah tiba-tiba mulai bergolak, hatinya segera menegang. Telapak tangan darah yang berkarat. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam lautan darah, segera, lautan darah bergolak dengan kuat sebelum telapak tangan berdarah gelap berbentuk unik, setinggi 5 kaki, ditembakkan dari dalam, aura berdarah meledak di sepanjang jalan. Merasakan telapak darah gelap dan berat, mata Ziyan berhenti, dia mendorong Liu Qing sedikit ke belakang punggungnya, tinjunya yang kecil bersinar dengan cahaya seperti giok dan di bawah pantulan cahaya ini, tinju kecilnya benar-benar terlihat transparan. Tinju kecil halus seperti giok bertabrakan dengan telapak tangan berdarah, dan benar-benar mengeluarkan suara tabrakan logam yang sangat jelas. Wajah kecil Ziyan menyaksikan telapak tangan berdarah besar itu dengan serius sebelum kilau batu giok yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya sesaat kemudian. Bang! Kedua tinju ditembakkan dengan cara yang biasa-biasa saja. Namun, mereka seperti es batu yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih, udara di depannya segera mulai bergetar hebat, saat kekuatan yang sangat kuat meringkuk sebelum akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan berdarah itu. Bang! Suara runtuhnya gunung dan retakan tanah bergema di langit, mengejutkan banyak orang yang melemparkan pandangan mereka. Huff! Kekuatan riak yang menakutkan melonjak keluar dari titik tumbukan energi. Ziyan, yang pertama diserang, segera mendengus pelan, langkah kakinya agak berantakan saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Di sisi lain, lautan darah yang tidak jauh hanya memiliki fluktuasi yang kuat sebelum memblokir kekuatan. Seorang doang yang hanya tahu bagaimana menggunakan kekerasan, jangan tinggal di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Lautan darah berfluktuasi saat tawa dingin yang mengejek tiba-tiba terdengar, segera, lautan darah yang lebarnya puluhan kaki menyusut menjadi sekitar 10 kaki.
Warnanya juga tampak sangat dalam dan gelap. Siu, tawa dingin baru saja terdengar ketika telapak tangan berdarah lainnya, yang berisi warna yang sangat gelap dan dalam, meletus dari lautan darah. Doki di tubuhnya agak dangkal setelah dikejutkan oleh riak dari sebelumnya, oleh karena itu, ekspresinya juga sedikit berubah saat dia melihat Fan Lao yang sebenarnya masih bisa melepaskan serangan yang lebih kuat dengan kecepatan seperti itu. Telapak tangan berdarah itu menembus langit, membentuk busur, itu segera muncul di depan Ziyan yang tak berdaya dengan cara seperti kilat sambil diawasi oleh tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Pergi dan mati. Tawa buas dan aneh terdengar di lautan darah, itu gelap dan dingin, seperti darah beku. Suara samar guntur bergulir tiba-tiba terdengar tepat saat telapak tangan berdarah hendak menghancurkan tubuh Ziyan, suara bergema di langit dan mata orang-orang yang menatap ke langit segera menyusut. Sosok hitam muncul di depan Ziyan dengan cara seperti hantu saat guntur bergulung terdengar, dengan gelombang acak tangannya, nyala api berwarna hijau yang kuat meringkuk, itu dengan mudah memblokir telapak tangan berdarah, dan bahkan membakarnya menjadi ketiadaan. Wajah Liu Qing, Lin Xiuya, dan siswa yang tak terhitung jumlahnya di tanah mengungkapkan wajah terkejut saat mereka menyaksikan telapak tangan berdarah yang berisi serangan yang sangat kuat dari Fan Lao menghilang dengan mudah, namun, saat mereka mendengar suara familiar yang segera menyusul, kejutan itu segera berubah menjadi tercengang. Menggunakan cara yang begitu kejam terhadap seorang gadis kecil, aku benar-benar tidak mempermalukanmu saat menyebutmu anjing tua. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri di langit dengan tangan di belakang punggungnya, aura menakutkan yang kuat melonjak seperti ombak di laut, kekuatan aura itu tidak lebih lemah dari Fan Lao. Kemunculan tiba-tiba aura kuat yang tidak sedikit lebih lemah dari elit di kelas Do Huang tidak hanya menyebabkan siswa yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan menjadi terpana, tetapi bahkan medan perang yang kacau di langit tampak sedikit sunyi karena itu. Banyak tatapan menyapu ke area di mana aura meletus, banyak ahli yang terkejut saat melihat sumber aura tersebut, setelah melihat Fan Lao yang menghadap sumber di sisi yang berlawanan, ekspresi mereka menjadi berbeda. Wajah orang-orang yang menganggap Han Feng sebagai pemimpin segera menjadi jelek, pada saat ini ketika mereka seimbang, dampak yang dimiliki oleh seorang elit Do Huang cukup besar, seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa itu bisa memutuskan pemenang terakhir. Su Qian, Hu Gan, dan ahli lainnya dalam akademi dalam mungkin akan tercengang pada Xiao Yan yang tiba-tiba meletus, tetapi sebagian besar perasaan mereka adalah kegembiraan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah bala bantuan yang telah membuat sangat penampilan tepat waktu, dengan bantuannya, sisi medan pertempuran mereka akan dapat memiliki setidaknya satu ahli Do Huang yang kurang, ini pasti akan sangat mengurangi tekanan yang dihadapi para sesepuh. Bocah kecil ini memang menahan sesuatu, aku hanya tahu bahwa tidak mungkin dia tidak memiliki kartu truf yang sebenarnya setelah mampu memaksa Mystic Cloud Sect menjadi seperti itu. Hu Gan menatap aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan, yang sama sekali tidak lebih lemah darinya, hatinya tanpa sadar mengeluarkan pujian sebelum dia segera menatap ke arah Han Feng yang mengerutkan kening di sisi yang berlawanan. Dia tidak bisa menahan tawa dingin. Han Feng, lebih baik kau berdoa agar kepala sekolah tidak kembali dalam waktu singkat, jika tidak. Mata Han Feng sedikit menyipit saat dia berbicara dengan suara samar. Harta yang alami dan unik seperti api surgawi adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang ditakdirkan. Metode penyegelan akademi batin Anda seperti ini agak melanggar aturan. Kalau begitu, apakah sesuai aturan untuk memberikannya padamu para alkemis untuk memperbaikinya? Hu Gan diejek. Han Feng mengerutkan alisnya, tetapi tidak melanjutkan argumen yang tidak berarti. Saat dia berhadapan dengan Hu Gan, tatapannya berulang kali diarahkan ke tempat Xiao Yan berada, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan perasaan yang sangat aneh datang dari pemuda ini. Perasaan ini mengapa itu perasaan yang akrab? Han Feng bergumam di dalam hatinya. Dia memikirkannya dengan getir tanpa hasil dan hanya bisa mengarahkan pandangannya ke lingkaran pertempuran tempat Su Qian dan Gold Silver Brothers berada, saat tiga orang terkuat hadir. Tidak ada tanda-tanda orang lain dalam jarak 100 meter dari medan pertempuran mereka. Gelombang sisa dari pertarungan seperti itu pada tingkat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Do Huang seperti mereka tidak berani mengabaikannya dengan mudah. The Gold Silver Brothers mungkin bisa bertarung dengan elit Do Zong setelah bergandengan tangan.
Namun, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Su Qian. Semakin banyak waktu berlalu, mereka secara bertahap akan berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mungkin akan ada sedikit masalah jika Su Qian dibiarkan mengalihkan perhatiannya pada saat itu. Sepertinya aku harus segera kabur. Sebuah pikiran dengan cepat mengalir di hati Han Feng, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Beberapa saat kemudian, dia membalik tangannya dan nyala api biru tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Ekspresi Hu Gan menjadi jauh lebih serius saat melihat api biru tua yang menggeliat di tangan Han Feng. Setiap ahli Do Huang akan sangat takut jika Han Feng mengendalikan api surgawi dengan kekuatannya saat ini secara alami termasuk Hu Gan. Do Qi yang kuat menyebar dari tubuh Hu Gan menyebabkan lengan bajunya mengepak. Dia perlahan menghembuskan nafas udara, dan ledakan seperti guntur dipancarkan dari lidahnya. Aura di seluruh tubuhnya juga menjadi lebih kuat di tengah suara ledakan yang aneh ini. Kamu sedang bermimpi jika kamu berniat untuk merebut api surgawi dari Akademi Jianan. Hu Gan tertawa dingin sambil memutar tubuhnya. Itu menghilang dalam sekejap, dan secara mengejutkan di depan Han Feng saat berikutnya muncul. Gelombang guntur bergulung terdengar saat angin dari telapak tangannya saling terkait satu sama lain. Kalian semua harus mundur dulu, aku akan menanganinya. Xiaoyan perlahan menoleh dan berbicara dengan Ziyan dan Liu Qing sambil tersenyum. Liu Qing dan Ziyan menatap Xiaoyan dengan tatapan kaget. Aura kuat yang menyebar dari tubuh yang terakhir tidak kalah dengan Fan Lao di sisi yang berlawanan. Kekuatan Xiaoyan pada dasarnya melonjak dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat, apalagi peningkatan besar semacam ini tanpa alasan. Meskipun mereka tahu bahwa Xiaoyan memiliki semacam teknik rahasia yang memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, itu paling banyak dapat meningkatkan kekuatan Xiaoyan dengan beberapa bintang. Sekarang, bagaimanapun, dia pada dasarnya melompat melalui dua kelas, bukan? Liu Qing menelan air liur, dia hanya merasa tenggorokannya menjadi kering. Awalnya, dia mengira bahwa teknik Dou yang kuat yang ditunjukkan Xiaoyan saat itu adalah kartu truf terakhirnya. Baru sekarang dia mengerti bahwa jika Xiaoyan benar-benar melepaskan kekuatannya, dia bahkan tidak akan mampu menanggung satu pertukaran pun. Xiaoyan, pil obat apa yang kamu konsumsi? Mengapa kamu menjadi begitu kuat? Ziyan tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahu di hatinya, dan segera mengabaikan aura berdarah yang agak dangkal di dalam tubuhnya yang disebabkan oleh serangan Fan Lao saat dia bertanya dengan wajah terkejut. Di mana orang bisa menemukan pil obat yang begitu kuat? Xiaoyan tersenyum dan menarik kuncir kuda Ziyan, yang terakhir segera menggelengkan kepalanya karena tidak senang dan menghindarinya. Saat itulah Xiaoyan berbicara, baiklah, anak kecil, turunkan Liu Qing dan Lin Xiuya. Serahkan ini padaku. Ziyan meringkuk mulutnya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Baik, namun orang tua itu terlalu menjijikkan, Anda harus membalasnya untuk saya, dan pastikan untuk memberinya pukulan yang bagus. Tidak masalah, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Senyuman cemerlang itu menyebabkan hawa dingin terbentuk di seluruh tubuh Fan Lao tidak jauh dari sana. Hanya setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya setuju, Ziyan menyeret Liu Qing dan berkedip sebelum muncul di samping Lin Xiuya, yang sayap di punggungnya menjadi semakin ilusi. Dengan satu tangan meraih masing-masing dari mereka, dia dengan cepat turun dari langit dan kembali ke tempat kelompok mereka sebelumnya tinggal. Lin Yan, Yan Hao, dan yang lainnya di atap menyaksikan Ziyan dan dua lainnya bergegas turun dari langit sebelum bergegas ke depan. Liu Qing dan Lin Xiuya hanya tersenyum dan menggelengkan kepala pada wajah yang ditunjukkan kelompok itu. Mereka segera mengangkat kepala mereka bersama-sama tanpa persetujuan sebelumnya dan mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan yang sedang menghadap Fan Lao di langit sendirian. Beberapa saat kemudian sebelum mereka menghela nafas, mereka saling memandang sebelum mendesah dengan senyum pahit. Posisi teratas di peringkat kuat, akademi dalam ini seharusnya milik orang ini. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar menyembunyikan kartu begitu dalam. Ziyan, yang adalah orang yang dimaksud, tidak mengungkapkan ekspresi meringis sehubungan dengan kata-kata kedua orang ini. Dia jelas mengerti bahwa bahkan dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan yang saat ini ditunjukkan Xiaoyan. Lin Yan, Yan Hao, dan yang lainnya di belakang keduanya juga tersenyum pahit saat mereka mengangguk. Kekuatan menakutkan yang tiba-tiba ditampilkan Xiaoyan juga menyebabkan mereka sangat terkejut.
Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar memiliki kartu truf seperti itu, tidak heran Ling Er mati di tanganmu. Ekspresi Fan Lao gelap dan serius saat dia mengamati aura Xiao Yan yang bergelombang, suaranya suram saat dia berbicara. Saya tidak perlu seperti ini untuk menghadapinya. Xiao Yan tersenyum, matanya yang menatap Fan Lao perlahan menjadi dingin, karena kamu juga berkutat di dalam wilayah sudut hitam, kamu juga harus tahu berapa harga yang dimiliki kehidupan di sana. Siapa yang peduli jika seseorang terbunuh tanpa memandang identitasnya? Lupakan tentang anakmu, bahkan jika kamu, seekor anjing tua, yang menyukai darah manusia meninggal, kemungkinan tidak banyak orang yang akan mengingatmu. Setelah mendengar ini, Fan Lao akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim. Anak kecil yang sombong, jangan berpikir bahwa kemenangan Anda pasti hanya karena kekuatan Anda meningkat. Situasi seperti apa yang tidak saya, Fan Lao, lihat setelah bertahun-tahun. Kamu bocah kecil tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku dengan cara ini. Xiao Yan sedikit meringkuk sudut mulutnya dan terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan orang tua yang dipenuhi dengan kepercayaan diri ini. Dia menjentikkan jarinya, dan nyala api berwarna hijau langsung melonjak keluar dari ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi dua cambuk api panjang yang diayunkan dengan keras di depannya. Segera, panas hebat yang membawa petir bergema. Ekspresi Fan Lao perlahan menjadi serius saat dia merasakan nyala api yang secara bertahap melonjak di luar tubuh Xiao Yan. Meskipun bibirnya mengucapkan kata-kata itu, dia tidak berani meremehkan Xiao Yan saat ini sedikit pun. Karena metode Qi-nya, Do-Qi-nya condong ke sisi gelap dan dingin, Yin. Jenis afinitas Do-Qi ini mengkhawatirkan yang kuat dan afinitas api eksplosif Do-Qi. Do-Qi Xiao Yan tidak hanya dari afinitas api tetapi api yang dia kendalikan adalah makhluk spiritual di antara nyala api surgawi. Oleh karena itu, Fan Lao menderita kerugian besar ketika keduanya bertarung. Ini tidak terlalu jelas karena celah besar dalam kekuatan mereka sebelumnya, namun, kekuatan Xiao Yan saat ini melonjak. Bersamaan dengan itu, kontrolnya atas api surgawi, dan bahkan suhunya juga sangat melonjak. Oleh karena itu, Fan Lao tidak bisa lagi mengadopsi sikap yang sama seperti yang dia lakukan terhadap Xiao Yan sebelumnya ketika menghadapi lawan yang merepotkan. Dengan lambaian lengan bajunya, lautan darah yang selebar puluhan kaki segera mulai berputar. Fan Lao sekali lagi bersembunyi di dalamnya. Lautan darah ini tercipta dari Do-Qi setelah berlatih metode Qi sampai puncaknya. Ini akan memberikan peningkatan yang sangat besar terlepas dari apakah itu dalam hal pemulihan Do-Qi atau menyerang selama pertarungan, apalagi, penutup lautan darah bahkan bisa membantu menyembunyikan tubuh seseorang. Yang disebut lautan darah ini memiliki sejumlah besar kredit yang memungkinkan Fan Lao untuk dapat membangun sekte darah di dalam wilayah sudut hitam. Manusia pemakan manusia menjadi seperti itu dan untuk menjadi pemimpin yang kuat. Aura Fan Lao segera menjadi jauh lebih kuat setelah lenyapnya tubuhnya di lautan darah. Aura yang menyebar ke seluruh langit dan mengandung beberapa aroma berdarah juga dengan cepat melonjak. Pada akhirnya, langit di sekitarnya samar-samar membawa warna merah tua. Tak terhitung jumlah siswa di bawah ini membuka mata mereka saat mereka menyaksikan warna darah pucat menyebar di langit. Gelombang bau berdarah juga datang menerkam mereka meskipun jaraknya sangat jauh, menyebabkan banyak orang merasakan dingin di hati mereka. Langkah yang tidak berguna. Xiao Yan hanya tertawa pelan saat melihat aura Fan Lao yang mengembang. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau itu keluar dari tubuhnya ke segala arah. Suhu di langit langsung melonjak. Kemerahan gelap yang menyebar ke seluruh langit tampak seperti es batu yang bertemu dengan minyak mendidih saat meleleh dengan cepat. Dalam sekejap mata, bau berdarah yang menyebabkan tubuh orang yang tak terhitung jumlahnya menjadi dingin benar-benar menghilang dari cakrawala. Xiao Yan melirik samar-samar ke lautan darah yang menyembunyikan Lao Fan. Dia tersenyum saat dia perlahan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah gugusan laut berdarah. Waktu berhenti saat ini. Sesaat kemudian, nyala api yang tak henti-hentinya menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera, mereka berkumpul menjadi lautan api di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Aura berdarah dengan cepat menguap di dalam lautan api itu. Lautan darah ini, biarkan juga dibakar. Nyala api hijau melingkari langit, gelombang distorsi muncul di udara kemanapun seseorang memandang. Panas yang luar biasa menyebar di udara dan disalurkan, menutupi seluruh akademi di dalamnya.
Banyak tatapan dari tanah tercengang saat mereka menyaksikan api berwarna hijau yang melengkung seperti padang rumput yang terbakar. Mereka tidak bisa membantu tetapi menghapus keringat dingin mereka. Perasaan mengesankan yang begitu menakutkan memang sedikit terlalu menakutkan. Di tengah tempat api hijau menyebar adalah sekelompok laut berdarah yang lebarnya hanya 10 kaki. Pada saat ini, lautan darah yang awalnya mengembang dengan cara yang sangat mendominasi dengan cepat mulai menggulung di bawah suhu yang menakutkan dari api di sekitarnya. Gelombang kabut darah pucat berulang kali merembes keluar dari dalamnya sebelum berubah menjadi ketiadaan. Permukaan lautan darah perlahan menyusut di bawah kabut darah yang berulang kali naik. Menurut kecepatan ini, sepertinya sekeliling akan diuapkan seluruhnya oleh lautan api. Api surgawi. Langit segera mengeluarkan banyak teriakan yang sangat terkejut saat nyala api berwarna hijau melengkung ke langit. Tatapan beberapa orang segera beralih tanpa sadar ke arah Han Feng yang bertarung dengan Hu Gan tidak jauh. Pada saat ini, tatapan Han Feng juga menatap Xiao Yan tanpa berkedip saat nyala api berwarna hijau muncul. Ada keterkejutan yang sulit disembunyikan di dalam matanya. Dia tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar bisa mendapatkan api surgawi pada usia seperti itu. Harus diketahui bahwa dia hampir kehilangan nyawanya untuk mendapatkan si Heart Flame ini yang menduduki peringkat ke-15 di Heavenly Flame Ranking saat itu. Dia berhasil mendapatkannya dengan keberuntungan, menelan dan kehalusan yang mengikutinya juga menyebabkan dia sangat menderita. Selain itu, karena dia berlatih Flame Mantra yang tidak lengkap, itu juga mengakibatkan api surgawi tidak sepenuhnya ditekan. Api di dalam tubuhnya kadang-kadang akan memberontak, menyebabkan dia mendapat banyak masalah. Oleh karena itu, bahkan dengan rencana Han Feng, dia tidak bisa tidak merasa cemburu saat melihat Xiao Yan mampu mengendalikan semacam api surgawi tanpa rasa takut pada usia seperti itu. Dari penampakan warna nyala api ini serta bentuk teratai ilusi yang kadang-kadang akan terbentuk saat meledak, kupikir ini seharusnya adalah api surgawi yang berada di peringkat ke-19, api inti teratai hijau. Tatapan Han Feng melesat dengan cepat saat tatapan di matanya secara bertahap mendapatkan keserakahan tambahan saat melihat Xiao Yan. Sungguh tidak terduga bahwa saya benar-benar dapat bertemu dengan dua jenis api surgawi dalam satu hari. Hihi, perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia, jika saya bisa mendapatkan dua jenis api surgawi ini dan berhasil menelannya dengan mantra api yang tidak lengkap, kekuatan saya pasti akan melonjak. Pada saat itu, saya pikir lelaki tua dari Akademi Jianan tidak akan bisa berurusan dengan saya bahkan jika dia kembali. Senyuman dingin dan fanatisme muncul di sudut mulut Han Feng saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Tapi meskipun anak kecil ini masih muda, kendali atas nyala api tampaknya sangat besar. Lautan api yang begitu besar adalah sesuatu yang bahkan aku saat ini hampir tidak dapat menggunakannya, namun, dia bisa menggunakannya sesuka hatinya. Sepertinya tidak akan mudah untuk merebut api surgawi dari tangannya. Han Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia bergumam di dalam hatinya saat dia melihat Xiao Yan, yang wajahnya tidak banyak berubah setelah menggunakan lautan api. Meskipun api surgawi sangat langka di benua Doqi, masih ada dua metode berbeda untuk menghapusnya setelah disempurnakan. Jenis pertama adalah mencopotnya dengan paksa. Cara sombong semacam ini dalam merebut api surgawi, mengharuskan orang yang dirampok tidak dapat menolak. Selain itu, setelah api surgawi berhasil direnggut, orang yang telah kehilangannya secara bertahap akan mati saat api surgawi meninggalkan tubuhnya. Karenanya, metode semacam ini biasanya digunakan oleh beberapa orang keji yang ingin mendapatkan api surgawi dengan cara curang atau adil. Jenis kedua adalah mewarisi api surgawi. Jenis warisan api surgawi ini juga mengharuskan seseorang untuk membayar harga yang lumayan. Misalnya, sumber dari Skyfire Tree Mysterious Cheng yang dipraktikkan Xiao Yan, Burning Flame Valley yang terkenal dari cara mereka bermain api, memiliki semacam Heavenly Flame yang diwarisi. Jenis api surgawi ini adalah sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh pemimpin lembah. Mereka meneruskannya dari satu generasi ke generasi lainnya dengan cara ini dan ini menjadi ukuran perlindungan terkuat sekte tersebut. Namun, setelah warisan semacam ini, ketika pemimpin sebelumnya menyerahkannya kepada pemimpin berikutnya, kekuatan yang pertama akan menurun lebih dari setengahnya. Jika seseorang tidak berhati-hati,
bahkan ada kemungkinan nyawanya terancam. Masalah semacam ini pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak biasa selama warisan di Burning Flame Valley. Kedua metode untuk mentransfer api surgawi ini biasa digunakan di benua itu. Sebagian besar ahli yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu akan dapat mengetahui sedikit tentangnya. Mengingat kekuatan Han Feng, dia secara alami memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Selain itu, saat itu, dia juga mengadopsi pemikiran serakah untuk merebut api surgawi ketika dia menyerang Yao Lao. Namun, keinginannya tidak tercapai karena kewaspadaan Yao Lao. Xiao Yan di kejauhan secara alami tidak menyadari bahwa seseorang benar-benar mengingatnya setelah hanya menampilkan sedikit api surgawi. Ada cukup banyak orang yang tahu tentang dia yang memiliki api surgawi selama beberapa tahun ini. Saat dia masih di Kekaisaran Magia, bahkan orang-orang di Asosiasi Alkemis dan Pil Kinggu tahu tentang itu. Namun, hampir tidak ada orang yang berpikir untuk merebutnya. Salah satu alasannya adalah karena orang-orang yang memiliki api surgawi sangat merepotkan untuk dihadapi. Alasan lain adalah bahwa orang yang ingin merebut api surgawi dengan paksa juga perlu mengambil risiko besar. Oleh karena itu, selain beberapa orang yang ekstrim, biasanya hampir tidak ada orang yang berpikir untuk secara paksa merebut api surgawi orang lain. Secara kebetulan, Han Feng adalah salah satu dari orang-orang ekstrim ini. Dia mampu menggunakan cara apapun, adil atau curang, untuk mendapatkan kekuatan, dan bahkan mampu melakukan tindakan keterlaluan seperti membunuh gurunya tanpa merasa menyesal. Namun, Xiao Yan saat ini tidak punya waktu untuk mengamati orang yang memiliki niat jahat ini. Perhatiannya saat ini sepenuhnya tertuju pada lawannya, Fan Lao. Gumpalan darah yang lebarnya lebih dari 10 kaki itu tampak seperti batu dalam gelombang yang bergolak di dalam lautan api berwarna hijau yang sangat besar. Itu terus-menerus menghadapi bahaya kehancuran total. Fan Lao merasakan suhu panas yang menjengkelkan di sekitarnya dari dalam lautan darah. Ekspresinya berubah sangat jelek. Dia mungkin tahu bahwa api surgawi lawan memiliki pengekangan tertentu di lautan darahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang disebut pengekangan sebenarnya sedemikian rupa. Di bawah lautan api di sekitarnya, energi gelap dan dingin di dalam lautan darah telah benar-benar kehilangan pengaruhnya. Ukuran lautan darah juga perlahan menyusut di bawah pembakaran dengan suhu seperti ini. Menurut kecepatan ini, sepertinya tidak bisa bertahan terlalu lama. Bajingan ini. Fan Lao mengatupkan giginya dan memarahi dengan sikap mengancam. Dia mengangkat matanya dan pandangannya melewati api sebelum akhirnya berhenti pada pria muda berjubah hitam, yang tergantung di udara tidak jauh. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Tidak disangka bahwa dengan posisi dan reputasinya yang menonjol di wilayah sudut hitam, dia benar-benar berakhir dalam keadaan tidak berdaya oleh pemuda ini yang masih basah di belakang telinga. Ini merupakan pukulan yang cukup berat baginya. Jika aku kalah dari orang seperti ini, sepertinya aku akan ditertawakan sampai mati oleh orang-orang di wilayah Black Corner. Fan Lao mengatupkan giginya dengan kejam dan tiba-tiba membentuk segel di tangannya. Segera, lautan darah yang terus menyusut setelah dikelilingi oleh api hijau, tiba-tiba mulai melonjak tajam sebelum ditarik dengan cepat. Benang Douqi dengan cepat memasuki tubuh mantan. Transformasi darah. Saat darah memasuki tubuhnya, lautan darah yang menyebar di sekitar tempat itu dengan cepat menjadi lebih tipis. Sepasang mata milik Fan Lao itu juga perlahan menjadi merah darah. Apalagi, sepasang tangannya yang keriput juga semakin memutih. Ujung salah satu jarinya secara aneh mendapatkan paku berwarna darah yang tajam, sama seperti bilah tajam yang tak tertandingi. Itu memantulkan kilatan gelap dan dingin di bawah sinar matahari. Punggung Fan Lao sedikit bergetar, dan aura berdarah menyembur sebelum menutupi sayap berwarna darah di punggungnya. Sayap Douqi itu segera mengepak, dan sesaat kemudian, transformasi terjadi. Sekilas, mereka menjadi lebih lama dan lebih asing. Samar-samar terlihat bahwa itu tampak seperti penggabungan sayap burung dan kelelawar. Setelah utas aura berdarah terakhir memasuki tubuh Fan Lao, lautan darah yang menyebar akhirnya menghilang sama sekali. Tubuh mantan sekali lagi muncul di depan pandangan Xiao Yan. Cukup bagimu untuk bangga bahwa kamu bisa memaksaku menggunakan transformasi darah. Sebuah film cahaya berwarna darah melingkar menyebar dari tubuhnya, mengisolasi suhu panas di sekitarnya. Sayap di punggung Fan Lao mengepak sedikit,
dan tubuhnya segera berubah menjadi kilat berwarna darah yang langsung melintas keluar dari menelan api berwarna hijau. Dia muncul di tempat yang kurang dari 10 meter dari tempat Xiao Yan berada, tawa gelap dan dinginnya bergema di cakrawala. Xiao Yan memperhatikan Fan Lao, yang penampilannya sedikit berubah, kejutan melintas di matanya, saat ini, yang terakhir jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah itu dalam hal auranya, kecepatan, dari kelihatannya, orang tua ini akhirnya mulai mengungkapkan kemampuan aslinya setelah dihancurkan oleh api surgawi. Ini tidak cukup, karena kamu telah menaruh dendam di hatimu atas putramu yang dibunuh di tanganku, aku tidak akan keberatan mengirimmu untuk bertemu dengannya. Xiao Yan merentangkan tangannya dan menertawakan Fan Lao. Tawa itu sangat keras dan tajam ketika mendarat di telinga yang terakhir, menyebabkan wajahnya yang dingin dan gelap mampu membekukan jantung dan paru-paru seseorang. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya saat dia berbicara, segera, nyala api berwarna hijau yang menutupi langit bergoyang dengan cepat. Akhirnya, ular itu sekali lagi diaglomerasi menjadi dua ular api panjang berwarna giok yang merayap maju dan mundur. Mereka mengikuti jari-jarinya, dan masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual yang abis saat mengendalikan nyala api yang begitu besar cukup signifikan. Jika bukan karena dukungan kekuatan Yao Lao, Xiao Yan tidak akan bisa menggunakan apa yang dia lakukan sebelumnya bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya. Oleh karena itu, dia secara alami perlu memulihkan diri dari menggunakan api yang begitu besar, jika tidak, akan terlalu boros untuk membiarkannya menghilang begitu saja di antara langit dan bumi. Ini terutama terjadi pada Xiao Yan yang masih terlibat dalam pertempuran. Fan Lao menghirup udara dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk menekan niat membunuh yang membumbung tinggi di dalam hatinya. Tatapannya seperti mata pisau tajam saat menatap Xiao Yan yang tersenyum. Sesaat kemudian, mulutnya mengeluarkan tawa mendesis yang mengerikan. Matanya yang merah darah tiba-tiba melebar, dan raungan seperti guntur akhirnya membawa amarah yang tak tertandingi dan niat membunuh saat dipancarkan. Bajingan kecil, jika saya tidak merobek Anda menjadi ribuan bagian, melepaskan tulang Anda, dan mencabut ligamen Anda, saya mungkin akan bunuh diri saat itu juga. Petik 2. Xiao Yan hanya tersenyum saat dihadapkan dengan niat membunuh yang mengejutkan dari Fan Lao dan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya dari bawah. Kata-kata lembutnya benar-benar menyebabkan Fan Lao yang seperti laras mesiu meledak. Kalau begitu, kamu harus pergi dan mati, anjing tua. Tawa lembut dan dingin Xiao Yan seperti melempar baskom berisi air dingin ke dalam minyak. Segera, gelombang doqi yang berwarna merah darah melonjak ke segala arah dari dalam tubuh Fan Lao yang tampak ganas. 3 tangan keriput putih pucat seperti cakar tiba-tiba didorong ke depan, dan membentuk segel aneh dengan kecepatan seperti kilat. Orang bisa melihat bahwa doqi yang melonjak berfluktuasi sedikit sebelum tombak darah merah tua yang setebal 2 lengan dengan cepat terbentuk dan muncul di mata semua orang. Fan Lao mengulurkan cakar tangannya saat tombak darah terbentuk, meraihnya dengan kuat. Dia mengangkat kepalanya dan menggerakkan mulutnya sedikit saat menghadap Xiao Yan, memperlihatkan gigi putihnya yang agak tajam dan padat. Sayap di punggungnya mengepak tiba-tiba, dan raungan tajam dan marah segera membawa niat membunuh yang tak tertandingi saat itu meletus dari dalam mulut Fan Lao. Di bawah gelombang sonik yang jernih ini, tubuh yang terakhir tampak hanyut bersama angin karena berubah menjadi sosok darah yang sangat samar yang mendekati Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tombak panjang di tangannya membawa angin kencang saat itu dengan kejam menusuk hati Xiao Yan. Meskipun doqi Fan Lao tidak menunjukkan jejak melonjak setelah menggunakan apa yang disebut transformasi darah, kecepatannya telah meningkat pesat, bahkan telah mencapai titik di mana banyak orang hanya bisa melihat tubuhnya sedikit gemetar ketika dia bergerak. Ketika mereka melirik lagi, mereka terkejut menemukan bahwa sosok itu secara bertahap berubah menjadi ilusi. Jelas, ini adalah sesuatu yang hanya akan tertinggal ketika kecepatan seseorang mencapai tingkat tertentu. Xiao Yan hampir tidak bisa meninggalkan bayangan di masa lalu setelah menggunakan gerakan 3000 petir, namun, bayangan setelah itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan yang diciptakan Fan Lao. Tentu saja, kondisi Xiao Yan hanya memiliki kekuatan sekelas Dowling, mampu menciptakan bayangan yang bahkan ahli biasa Dowang mengalami kesulitan besar untuk membuatnya cukup untuk dibanggakan. Kecepatan yang ditampilkan Fan Lao menyebabkan banyak orang merasa sangat terkejut di dalam hati mereka. Namun, Xiao Yan, yang menghadapnya, memiliki wajah yang tidak terlihat tergerak.
Matanya yang hitam pekat memantulkan cahaya berwarna darah yang membesar dengan cepat. Detik berikutnya, cahaya berwarna darah tiba-tiba berubah menjadi wajah buas. Tombak energi yang tak tertandingi itu melewati penghalang udara saat melesat sambil membawa angin tebal dan dingin. Ding! Bayangan hitam yang sangat besar tiba-tiba muncul dan muncul, punggungnya yang tebal seperti perisai yang berdiri tepat di depan Xiao Yan. Tombak berdarah itu dengan kuat menekannya. Tiba-tiba, angin seperti badai bertiup dengan kencang. Kekuatan angin itu sedemikian rupa sehingga bahkan membawa suara guntur yang samar. Sayap di punggung Xiao Yan mengepak saat dia mundur 2 langkah. Tangannya bergetar saat dia benar-benar memblokir serangan Fan Lao yang berisi kemarahan yang terakhir. Tatapan Xiao Yan terangkat sedikit. Ia melewati penguasa Suan berat dan melihat wajah Fan Lao yang gelap, dingin, dan buas, mata yang terakhir memancarkan niat membunuh dan darah yang tak tertandingi. Bajingan kecil, aku ingin membuat lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhmu. Fan Lao tertawa dengan cara yang buas dan menyeramkan, tangan yang memegang tombak darah tiba-tiba berputar dan menjauhkan tombak darah dari penggaris, itu segera membawa busur bercahaya merah darah karena sekali lagi menembus ke depan. Saat ini Anda masih belum memiliki kualifikasi itu. Xiao Yan tersenyum, seutas cahaya perak tiba-tiba berkedip dan muncul dengan cara seperti kilat, tubuhnya bergerak dan segera keluar dari darah tombak dengan cara seperti hantu. Api hijau yang mengandung panas besar bertahan di atas jari-jarinya yang terkepal saat itu menabrak wajah Fan Lao tanpa tindakan mewah. Fan Lao juga menjadi sangat marah ketika berhadapan dengan Xiao Yan, yang licin seperti roti, aura darah serupa bertahan di tangan kanannya, dan kuku tajamnya yang seperti pisau menjentikkan dengan lembut. Seseorang hanya bisa mendengar sedikit suara "ci", seolah-olah ruang telah terkoyak saat ini. Kelima jari itu disatukan, menjadi seperti pedang berdarah tajam yang menembus ke arah tinju Xiao Yan. Angin deras yang tajam itu seperti pisau tajam, suara pisau tajam yang memotong kertas tipis menyebabkan tubuh seseorang meluap dengan hawa dingin tertentu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan kekuatan tajam yang terkandung di dalam paku Fan Lao yang agak aneh. Dari suaranya, tingkat ketajaman paku ini sepertinya tidak lebih lemah dari tombak berdarah. Tabrakan langsung antara paku itu dengan tinju fisiknya sangat merugikan dirinya. Pikiran ini dengan cepat melintas di dalam hatinya. Dalam sepersekian detik, lengan Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan api berwarna hijau yang menutupi tinjunya tiba-tiba meninggalkan tangannya, berubah menjadi bola api berwarna hijau yang melesat ke arah Fan Lao. Bola api yang meninggalkan tangannya seperti bola meriam yang baru saja meninggalkan cangkangnya, saat itu melarikan diri. Suhu yang ditekan sebelumnya benar-benar meletus, warnanya segera menjadi lebih dalam, beberapa lipatan bahkan muncul di ruang tempat bola api itu melewatinya, tampak seperti langit gurun. Itu menjadi ilusi karena distorsi. Perubahan serangan Xiao Yan hanya dalam sepersekian detik, oleh karena itu, pada saat Fan Lao merasakannya, nyala api berwarna hijau tua telah mencapai dia. Suhu panas masih berhasil menyebabkan kulitnya merasakan gelombang rasa sakit yang membakar meski diisolasi oleh penutup doki. Itu sudah mustahil untuk mengelak pada jarak seperti itu, karena itu, Fan Lao tidak mundur sedikit pun. Gelombang doki berwarna darah yang kuat mengalir keluar dari pori-pori kulitnya. Segera, film cahaya berwarna darah menggumpal dan terbentuk di telapak tangannya. Meledak. Tubuh Xiao Yan melintas dan mundur, dia menatap bola api hijau tua yang berada di dekat Fan Lao, suara jernih tiba-tiba keluar saat mulutnya bergerak. Cahaya kuat meletus dari bola api saat suaranya terdengar, tiba-tiba, suara keras tiba-tiba bergema di langit, api panas meringkuk ke segala arah dari titik ledakan. Lengan Xiao Yan melambai dan riak panas yang menyebar ke depannya tersebar, matanya menyipit saat dia menyaksikan gelombang api menyebar. Di dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa serangan dengan kekuatan seperti itu tidak akan mampu melukai orang yang kuat seperti Fan Lao. Saat Xiao Yan melihat, pilar cahaya berwarna darah tiba-tiba melesat dan menyebar dari gelombang api, tubuh Fan Lao perlahan melayang dari dalam pilar cahaya. Saat ini, ekspresinya masih galak. Tangan kanannya mengangkat tombak berdarah tajam ke atas sementara tubuhnya setengah berputar, mengambil posisi melempar. Doki berwarna darah yang menyebar ke seluruh tubuhnya juga tampaknya telah mengalami kekuatan hisap karena mengalir tanpa henti ke tombak darah. Warna tombak darah menjadi semakin gelap setelah sejumlah besar doki dituangkan. Sesaat kemudian, itu tampak seperti darah segar yang dipadatkan.
Bau berdarahnya semakin pekat, dan busur cahaya berwarna darah memancarkan gugusan terang yang dingin kemanapun ia melewatinya. Tombak tajam itu sepertinya memiliki kekuatan untuk menembus semua pertahanan. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius saat tombak berwarna darah itu menggumpal. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa serangan Fan Lao kali ini benar-benar mencapai titik di mana dia telah berusaha maksimal. Serangan yang berisi kekuatan penuh dari Do Huang sudah cukup untuk menghancurkan puncak gunung. Oleh karena itu, bahkan dengan dukungan Yao Lao, Xiaoyan masih tidak berani meremehkan sedikit pun untuk itu. Penguasa Suan berat di tangan Xiaoyan perlahan diangkat. Gelombang api hijau yang kuat Douqi melonjak keluar dari dalam tubuhnya sebelum dituangkan tanpa henti ke dalamnya. Kedua orang di langit yang berjarak kurang dari 100 meter ini telah turun ke keheningan yang tidak biasa pada saat ini, namun, semua orang tahu bahwa di bawah keheningan ini ada badai yang menakutkan yang sedang terjadi. Selain itu, pelepasan badai ini terjadi di saat berikutnya. Tombak berdarah di tangan Fan Lao akhirnya berhenti menyerap Douqi di bawah tatapan kaget dari banyak orang. Pada saat ini, tombak darah itu berputar sedikit, dan sebenarnya mampu menciptakan riak di angkasa. Energi yang terkandung di dalamnya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Tangan tajam Fan Lao dengan kuat memegang tombak darah yang bergetar berulang kali. Pucat telah muncul di wajahnya yang terlihat ganas saat ini. Mata merah darah itu menatap Xiaoyan dengan seksama sementara tawa aneh terdengar di langit. Bajingan kecil, semuanya berakhir. Tawa aneh baru saja terdengar ketika Fan Lao berhenti memberi Xiaoyan waktu ekstra untuk mengumpulkan Douqi. Lengannya tiba-tiba bergetar, dan tombak darah yang berisi semua kekuatannya meninggalkannya. Pemakan bodhisattva darah agung. Tak terhitung banyaknya orang di bawah ini tiba-tiba merasakan bau darah yang sangat pekat menerkam saat tombak darah meninggalkan tangannya. Semua orang merasa seolah-olah berada di jurang yang dalam meski berada di bawah sinar matahari yang intens. Tubuh mereka terasa dingin, dan langit yang semula cerah juga ditutupi oleh udara berdarah yang kabur. Seluruh tempat itu sunyi dan suram. Perubahan mendadak di lingkungan mereka menyebabkan pertempuran di medan pertempuran di langit menjadi jauh lebih membosankan. Banyak tatapan membawa kejutan saat mereka dilemparkan ke tempat Fan Lao dan Xiaoyan berada, ini terutama ketika semua orang melihat tombak panjang berwarna darah yang lolos dari tangan Fan Lao. Sejumlah ahli dari Black Corner Region segera mengeluarkan teriakan terkejut. Ini sebenarnya adalah pemakan bodhisattva darah agung. Fan Lao sebenarnya dipaksa oleh pemuda itu sampai-sampai harus menggunakan teknik Do semacam ini. Orang tua ini pasti benar-benar gila karena amarahnya. Dia bahkan menggunakan teknik Do kelas D. Sepertinya pemuda berjubah hitam itu dalam situasi yang mengerikan. Sebagian besar ahli Do Huang yang meninggal di tangan Fan Lao telah kalah karena gerakan ini. Sementara teriakan kaget ditransmisikan di langit, petir berwarna darah tiba-tiba menerobos penghalang di langit pada saat itu. Tampaknya telah berteleportasi, dan dalam sekejap mata, itu membawa bau berdarah yang menjijikkan saat muncul di pandangan Xiaoyan. Udara panas yang menyengat terhirup ke dalam paru-paru Xiaoyan saat penguasa Suan berat yang hitam pekat itu diangkat tinggi di atas kepalanya. Pada saat ini, warna hitam itu telah berubah menjadi merah tua, seperti penggaris yang berisi nyala api. Angin menakutkan yang dibawa oleh petir berwarna darah menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh Xiaoyan menegang. Matanya menatap warna berdarah yang menembus udara. Sesaat kemudian, teriakan yang tajam dan tegas dikeluarkan dan penguasa yang berat itu segera menebas dengan marah. Postur itu seolah-olah dia ingin membelah tanah. Tsunami yang memecah api. Pilar energi berwarna hijau yang panjangnya lebih dari 100 kaki langsung ditembakkan dari penguasa Suan berat saat teriakan dingin dan tajam dipancarkan. Udara berulang kali bergetar dan pecah, membentuk distorsi kemanapun ia melewatinya, seperti kaca yang pecah. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi berbagai jenis emosi, pilar energi berwarna hijau muncul sesaat sebelum bertabrakan dengan warna darah seperti meteorit. Tabrakan tersebut menyebabkan warna langit berubah. Pada saat ini, ledakan yang benar-benar hebat dan menakutkan tiba-tiba terjadi. Bang! Ledakan seperti guntur bergulir yang menyebabkan gunung runtuh dan tanah terbelah tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Pada saat itu, banyak orang yang telinganya tuli sementara di bawah suara gemuruh ini. Riak energi seperti tornado meletus dari titik kontak antara pilar energi berwarna hijau dan energi berwarna darah di bawah langit cerah sebelum menyapu seluruh tempat saat tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan.
Ruang menjadi terdistorsi tak tertahankan pada titik di mana energi bersentuhan, lipatan dalam bisa terlihat dengan jelas, tabrakan dari serangan paksa penuh antara Xiao Yan dan Fan Lao ini bahkan telah menyebabkan ruang itu sendiri hancur berantakan, tabrakan antara Do Huang sebenarnya sangat menakutkan. Badai energi yang dipenuhi dengan api berwarna hijau dan energi berwarna darah lebarnya ratusan kaki, itu tampak seperti orang yang sangat besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Saat badai bergejolak dengan hebat, kekuatan destruktif yang dipancarkannya juga menyebabkan ekspresi dari banyak orang kuat di langit berubah tanpa sadar. Bagian bawah badai energi terhubung ke Akademi Dalam. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur total saat ini. Selain menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, hitam pekat, semua bangunan dan bahkan pepohonan di sekitar beberapa ratus meter benar-benar berubah menjadi reruntuhan saat badai menyapu. Kekuatan destruktif yang menakutkan itu menyebabkan para siswa yang bersembunyi dari kekacauan di kejauhan menjadi terpana. Badai datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat, setelah menghancurkan salah satu sudut Akademi Dalam hingga benar-benar berantakan, badai yang menyapu perlahan melemah sebelum benar-benar menghilang. Hilangnya badai menyebabkan langit yang agak gelap dan khusyuk sekali lagi memulihkan dirinya yang sejuk dan cerah, yang tersisa hanyalah kekacauan total. Banyak sesepuh di langit melihat Akademi Dalam di bawah setelah badai menyebar, sudut mulut mereka bergerak sedikit tanpa sadar, jika mereka bertarung beberapa kali lagi, kemungkinan Akademi Dalam akan hancur total dalam pertempuran sengit ini dan tidak membutuhkan letusan api jantung jatuh untuk melakukannya. Dibandingkan dengan sakit hati yang dirasakan para sesepuh di kondisi menyedihkan Akademi Dalam setelah kehancuran, orang-orang kuat dari wilayah sudut hitam sedang mengincar pemuda berjubah hitam di kejauhan dengan wajah terkejut. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan benar-benar bisa keluar tanpa cedera dari serangan yang begitu kuat oleh Fan Lao. Teknik Do yang digunakan anak muda ini sebelumnya setidaknya adalah dari kelas D, jika tidak, itu tidak akan bisa sepenuhnya memblokir pemakan bodhisattva darah agung, Fan Lao. Hati semua orang tiba-tiba mengerti saat mereka mengingat aura kuat dari cahaya penguasa yang muncul dengan maksud untuk merobek ruang itu sendiri. Mereka diam-diam tapi langsung merasakan keseriusan tambahan saat menghadapi pemuda di kejauhan. Di kelas mereka ini, teknik Do kelas Xuan biasa tidak lagi memiliki banyak dampak jika seseorang ingin melukai atau membunuh lawan yang memiliki kekuatan serupa. Hanya di kelas Do teknik yang bisa mencapai keajaiban seperti itu. Oleh karena itu, teknik Do kelas D adalah sesuatu yang benar-benar memiliki ancaman terhadap ahli kelas Do Huang atau bahkan Do Huang ini. Namun, teknik Do kelas D sebagian besar diciptakan dan ditinggalkan oleh orang-orang kuno yang memiliki kecerdasan dan peluang besar. Lagi pula, jika seseorang ingin membuat teknik Do, dia akan membutuhkan sedikit keberuntungan di atas persyaratan keras dari kekuatan seseorang. Oleh karena itu, para ahli yang memiliki kualifikasi untuk membuat teknik Do semuanya adalah orang-orang terkenal di benua itu, dan mereka yang dapat membuat teknik Do kelas D adalah eksistensi yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Oleh karena itu, teknik Do kelas D adalah barang langka bahkan di seluruh benua. Jika faksi kelas 2 biasa ingin mendapatkannya, mereka akan memperlakukannya seperti harta karun terbesar dari faksi mereka. Selain itu, beberapa dari para ahli yang hanya tahu bagaimana fokus pada pelatihan tidak memiliki banyak teknik Do yang dapat mereka kalahkan di atas doki mereka yang kuat. Orang seperti ini sangat umum di benua itu, akan baik-baik saja jika mereka bertarung dengan orang lain yang kekuatannya jauh lebih lemah dari mereka. Yang mereka butuhkan hanyalah menggunakan serangan doki secara acak untuk menyebarkan teknik Do yang digunakan lawan. Namun, jika mereka bertemu dengan seorang ahli yang kekuatannya mendekati mereka, kemungkinan mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan membiarkan lawan mereka menghabisi mereka meskipun lebih lemah. Kekuatan permukaan seseorang hanyalah pencegah, faktor yang paling menentukan adalah kekuatan bertarung seseorang. Kekuatan bertarung semacam ini bergantung pada 3 faktor kunci, kelas dan kekuatan seseorang, metode ki seseorang, dan teknik Do yang dimiliki seseorang. Jika seseorang memiliki ketiga kondisi tersebut, tidak sulit untuk melompat melintasi level atau bahkan melintasi kelas untuk menantang lawannya. Xiao Yan adalah orang seperti itu. Sepanjang perjalanannya, sebagian besar lawan yang dia temui lebih kuat darinya saat itu. Namun, sebagian besar ahli ini dikalahkan olehnya.
Apa yang dia andalkan untuk melakukan ini adalah metode Qi, Flame Mantra, dan teknik Dou yang kuat. Oleh karena itu, teknik Dou kelas D dipandang lebih penting oleh para ahli yang berasal dari kelas Dou Wang dan di atasnya dibandingkan dengan kelas lainnya. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa hati mereka akan merasa iri dan bahkan cemburu ketika mereka melihat bahwa di usianya yang masih muda, Xiao Yan telah menguasai teknik Dou yang kuat yang cukup untuk menandingi pemakan bodhisattva darah hebat dari Fan Lao. Warna putih pucat telah muncul ke wajah buas Fan Lao di langit yang jauh. Jelas, pemakan bodhisattva darah agung yang kuat yang dia gunakan sebelumnya sangat melelahkannya. Namun, dia tidak mendapatkan banyak efek meski menggunakan teknik Dou yang begitu kuat. Fan Lao tanpa sadar merasakan semacam keinginan untuk memuntahkan darah saat dia melihat pria muda berjubah hitam yang masih berdiri di sisi yang berlawanan. Bajingan kecil ini memang sangat kuat, sepertinya tidak akan banyak efeknya jika aku terus mengganggunya. Kuku tajam seperti pisau ditarik melewati ruang dan membawa kilau dingin yang pekat. Itu sama gelapnya dengan tatapan Fan Lao yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Meskipun aku tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi kekuatan yang tiba-tiba melonjak dari orang ini seharusnya bukan miliknya. Saya pikir itu pasti karena dia telah menggunakan beberapa teknik rahasia yang aneh. Namun, peningkatan dari teknik rahasia memiliki batas waktu tidak peduli betapa anehnya itu. Setelah itu selesai, kekuatannya akan kembali ke kelas aslinya. Pada saat itu, membunuhnya pasti akan semudah membalikkan tangan. Harus dikatakan bahwa Fan Lao memang layak menjadi ahli yang berkerumun di wilayah Black Corner. Dia hampir tidak bisa menebak sesuatu setelah beberapa pertukaran. Namun, Xiao Yan juga sangat menyadari hal ini. Dia bukan orang bodoh, dan tentu saja tidak akan memberi Fan Lao kesempatan untuk menunda waktu. Karena Fan Lao sudah memiliki niat untuk membunuhnya, dia tidak lagi berbelas kasihan dalam setiap tindakannya. Tindakan terbaik adalah membunuh anjing tua Fan Lao dan melenyapkan masalah lebih lanjut jika ada kesempatan. Bagaimanapun, efek pembalasan liar dan gila oleh seorang ahli Dou Huang akan membuat orang sakit kepala hebat. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan dan dia tidak ragu sedikit pun. Dengan membalikkan tangannya, dia menempatkan penguasa Suan berat ke dalam cincin penyimpanannya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak setelah kehilangan kendali dari senjata seberat itu. Cahaya berwarna perak melintas di bawah kakinya memancarkan raungan petir samar sebelum tubuhnya bergetar dan berubah menjadi garis hitam. Itu berkedip sebelum berkedip ke arah Fan Lao. Fan Lao, yang fokusnya pada Xiao Yan, merasakan sesuatu saat tubuh Xiao Yan bergerak. Setelah memutuskan untuk bersembunyi sementara, Fan Lao membalik sayap darahnya dan dengan cepat menembak kembali. Kamu ingin melarikan diri? Tawa dingin yang keras terdengar di langit. Segera, tubuh Xiao Yan muncul seperti hantu di depan Fan Lao saat suara gemuruh terdengar samar. Kecepatan yang Xiao Yan tunjukkan tiba-tiba juga menyebabkan ekspresi Fan Lao sedikit berubah, namun, reaksinya cukup cepat. Saat Xiao Yan muncul, paku tajam menjadi seperti pisau yang menembus tenggorokan Xiao Yan. Xiao Yan tidak mundur tetapi maju dalam menghadapi serangan tajam Fan Lao. Cahaya perak di bawah kakinya dengan aneh menyala dan memasuki tempat di dekat dada Fan Lao. Kelima jarinya tiba-tiba mengepal saat mereka segera menghancurkannya dengan keras. Bang! Film darah melingkar muncul saat tinju itu dengan keras menghantam dada Fan Lao. Kekuatan yang terkandung di tinju berkurang lebih dari setengah. Meskipun demikian, kekuatan sisa masih mengguncang Fan Lao sampai dia mundur 2 langkah dengan cara yang menyedihkan. Xiao Yan tidak beristirahat atau berhenti setelah satu serangannya membuat kontak. Tubuhnya sekali lagi maju dengan cara seperti kilat, lengannya bergetar saat tinjunya meninggalkan bayangan. Angin dari tinjunya bertiup seperti angin dingin yang tajam. Fan Lao benar-benar turun ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan jarak dekat seperti badai liar dari Xiao Yan. Dia berulang kali mengelak dengan cara yang menyedihkan. Kadang-kadang, tinju dari Xiao Yan akan memukulnya dengan keras karena kecerobohannya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Tak terhitung banyaknya siswa di kejauhan menyaksikan Xiao Yan yang menunjukkan kekuatannya dan benar-benar menekan seorang ahli Dou Huang sampai yang terakhir tidak memiliki sarana untuk membalas. Banyak mata cerah itu dipenuhi dengan gairah liar yang sulit disembunyikan. Jika pandangan seseorang dialihkan ke seluruh medan pertempuran di langit, seseorang akan melihat sosok manusia berkedip dan mendengar ledakan berulang yang dibuat dari Dou Qi yang bentrok bersama.
Kadang-kadang, akan ada orang kuat yang akan menjauh dari medan pertempuran. Dari penampilan yang bergoyang dari sosok itu, terlihat jelas bahwa orang tersebut terluka parah. Apa yang menyebabkan semua orang merasa sedikit terhibur adalah bahwa para ahli yang telah meninggalkan medan pertempuran terluka tidak hanya terdiri dari sesepuh di Akademi Jianan, beberapa dari mereka dari Black Corner Region juga terluka setelah menerima serangan gabungan dari beberapa orang di medan pertempuran yang kacau balau. Tentu saja, lingkaran pertempuran yang merupakan faktor penentu dalam upaya merebut api surgawi, ini masih antara Suqian dan Tetua Perak Emas. Pandangan semua orang beralih ke pertempuran yang jauh dari medan pertempuran, tetapi hanya bisa mendengar ledakan keras dari tabrakan. Sulit bagi seseorang untuk merasakan sosok manusia dengan mata telanjang, yang bisa mereka lakukan hanyalah samar-samar melihat tiga sosok manusia mengganggu satu sama lain berulang kali setelah menyipitkan mata. Konflik dengan wilayah sudut hitam ini adalah yang terbesar dalam beberapa tahun dengan jumlah orang kuat yang berpartisipasi. Riak energi yang pada dasarnya menghilangkan matahari menyebabkan hati para siswa yang menonton di bawah merasakan panas yang membara di hati mereka. Apakah alasan mengapa seseorang hidup dan menghabiskan banyak usaha untuk berlatih bukan karena mereka ingin berdiri di puncak kekuasaan dan menjadi orang kuat yang dipandang orang lain? Sementara semua orang menempatkan fokus mereka pada pertempuran besar yang kacau di langit, tidak ada yang menyadari bahwa lapisan film energi berwarna hitam di menara penyulingan langit berkobar langit, yang rusak di bawah tanpa sadar dan diam-diam menjadi lebih tipis sekali lagi. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang bahkan akan dapat melihat sepasang mata segitiga yang sangat gelap dan dingin di bawah lapisan energi. Mata ular yang gelap dan dingin itu perlahan bergerak saat melihat ke langit. Akhirnya, mereka berhenti di Han Feng dan Xiao Yan. Ini terutama terjadi ketika api surgawi naik di tubuh mereka berdua. Panas di dalam sepasang mata ular itu juga diam-diam melonjak tinggi. Keserakahan yang sangat mirip manusia juga lahir di dalam diri mereka. Tampaknya Xiao Yan dan Han Feng tidak hanya ingin menelan Flame Heart Flame, yang terakhir sepertinya memiliki pemikiran yang sama tentang mereka. Suara angin kencang, yang dibawa oleh sosok manusia yang berkedip, terdengar berulang kali di langit biru. Ledakan energi itu seperti bunyi petasan yang terdengar berulang kali. Riak energi yang kuat adalah sesuatu yang masih samar-samar bisa dirasakan meskipun jaraknya lebih dari 50 meter. Sebagian besar akademi dalam saat ini dihancurkan oleh sisa gelombang yang menyebar dari pertarungan. Hal ini menyebabkan beberapa siswa akademi dalam tidak punya banyak pilihan selain pindah ke tempat yang lebih jauh untuk menghindari riak sisa. Sementara mereka mundur, banyak tatapan terfokus pada pertempuran besar yang kacau di langit. Sebagian besar tatapan membawa panas dan kegembiraan saat mereka berhenti di medan pertempuran tertentu. Di tempat ini, sosok muda meletus sembarangan. Lawannya, seorang ahli Do Huang yang memiliki reputasi cukup di wilayah sudut hitam, telah dirugikan, dan tampak sangat sengsara. Sepertinya Xiao Yan akan menang. Tatapan Liu Qing bersinar saat dia melihat dua sosok manusia yang samar-samar itu dari atas sebuah gedung. Keterkejutan dalam suaranya tidak sedikit pun tersembunyi. Sosok cantik berdiri dengan cantik di belakang Liu Qing. Melihat wajah cantik itu, secara mengejutkan adik sepupu Liu Qing, Liu Fei, pada saat ini, kecantikan ini, yang menaruh dendam besar pada Xiao Yan, tidak lagi menunjukkan ekspresi kebencian di matanya saat mereka melihat sosok di langit. Tangan halusnya menutupi bibir merahnya sementara matanya yang cantik memantulkan kedipan aneh. Wajah cantiknya itu ditutupi dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang pernah dia pandang rendah saat ini akan menunjukkan kekuatan menakutkan yang bahkan membuat Liu Qing terkejut. Kekuatan seperti itu telah melampaui batas seorang siswa, bahkan beberapa sesepuh di akademi dalam tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu. Jika dikatakan bahwa Liu Fei merasakan ketakutan tambahan terhadap Xiao Yan setelah pertarungan yang terakhir dengan Liu Qing berakhir imbang di mana keduanya terluka parah. Kekuatan yang saat ini diperlihatkan Xiao Yan benar-benar menyebabkan gadis yang angkuh dan tidak masuk akal ini menjadi anak kucing kecil yang bahkan tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk melawan di depannya. Kekuatan semacam ini sudah mencapai titik di mana dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan atau menyinggung. Ini karena dukungan terbesarnya saat ini, Liu Qing, juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan di bawah kekuatan semacam ini.
Oleh karena itu, saat Xiao Yan menekan kelas Do Huang Fan Lao sampai yang terakhir berakhir dengan kerugian, dendam yang ada di hati Liu Fei secara otomatis menghilang sepenuhnya. Meskipun dia kasar dan tidak masuk akal, dia tidak bodoh, dia tahu siapa yang bisa dia singgung dan siapa yang tidak bisa dia. Hua, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sekelilingnya tepat saat pikiran ini bertahan di dalam hatinya, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan matanya yang cantik tertuju ke medan pertempuran tempat semua siswa akademi dalam fokus, meskipun mereka berjauhan, dia masih bisa merasakan angin yang sangat kuat tiba-tiba muncul ke permukaan. Ledakan oktan. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi kaku saat dia sekali lagi mendekati tubuh Fan Lao di langit, tangan yang hendak membanting ke bahu yang terakhir tiba-tiba menegang, siku menonjol ke depan dengan cara yang aneh dan tubuhnya menyerbu ke depan. Gelombang angin kencang menggumpal seketika di sikunya, akhirnya, itu membawa suara ledakan yang dalam dari udara bersama dengan teriakan dingin saat itu dengan keras menghantam dada Fan Lao yang berwajah pucat. Bang! Suara teredam yang dalam dari benturan tubuh fisik terdengar di langit, semua orang samar-samar bisa melihat lapisan film darah yang telah tertinggal di tubuh Fan Lao hancur total saat siku Xiao Yan mendarat dengan kuat di dada mantan. Serangan liar dan ganas dari Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan tanda-tanda doki dangkal muncul di dalam tubuh Fan Lao, selaput darah yang merupakan satu-satunya yang digunakan untuk melindungi hidupnya dihancurkan oleh yang pertama. Karenanya, kekuatan kuat yang datang ke arahnya benar-benar meletus di dadanya dengan cara yang tak terkendali. Grok, dengan selaput darah hancur, Fan Lao, yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya, akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kekuatan itu menyembur dengan liar dan kemerahan halus segera melonjak di wajah pucat Fan Lao, seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan, tubuhnya jatuh dari langit seperti bola meriam. Akhirnya, batu itu mendarat dengan keras ke beberapa puing, menyebabkan pecahan batu menembak dan menyebar ke segala arah. Kekalahan Fan Lao menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi, kekalahan seorang ahli Do Huang merupakan kerugian yang cukup besar bagi pihak dari wilayah sudut hitam. Selain itu, saat Fan Lao dikalahkan, tidak ada lagi orang yang bisa menahan Xiao Yan. Jika Xiao Yan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar yang kacau, jalan buntu pasti akan segera dipatahkan. Akhirnya, wilayah sudut hitam, yang semula berada di atas angin mungkin situasinya diubah oleh Akademi Jianan. Poin ini adalah sesuatu yang tidak hanya dipahami oleh para ahli yang bertarung, tapi murid yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi dalam di bawah juga secara jelas menyadarinya. Oleh karena itu, saat Fan Lao meludahkan darah dan jatuh ke tanah, sorak-sorai yang liar, ceria, dan nyaring dikombinasikan satu sama lain sebelum bergegas ke awan, sorakan ini tidak menghilang untuk waktu yang lama. Sepasang sayap api hijau mengepak perlahan di langit. Tatapan Xiao Yan terfokus pada tempat di mana Fan Lao mendarat. Dia hanya menghela nafas lega setelah merasakan aura yang lemah. Dia mampu untuk sementara bersaing dengan seorang ahli Do Huang dengan meminjam kekuatan Yao Lao. Meskipun itu pasti tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk mengalahkan Fan Lao jika dia menunjukkan kekuatan Yao Lao secara sembarangan, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa ada ketakutan serupa terhadap identitas Yao Lao yang terungkap. Lagi pula, ada begitu banyak ahli di tempat ini, jika dia ceroboh dan membiarkan seseorang melihat sesuatu, itu bukan kabar baik bagi Xiao Yan, yang kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melindungi Yao Lao. Namun, meskipun Xiao Yan tidak dapat melepaskan seluruh kekuatan Yao Lao, tidak terlalu sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan api inti teratai hijau dan pengekangan yang dikenakan pada Fan Lao untuk mengalahkan yang terakhir. Saya tidak bisa meninggalkan kehidupan anjing tua ini, jika tidak, masalah tidak akan ada habisnya di masa depan. Kekejaman tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan. Dia jelas mengerti betapa merepotkannya untuk membentuk perseteruan darah dengan seorang elit Do Huang. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menghancurkan musuhnya yang lemah sepenuhnya. Pikiran ini baru saja terlintas di dalam hatinya saat tubuh Xiao Yan bergerak dengan cepat. Seseorang bisa melihat sayapnya mengepak sebelum tubuhnya berubah menjadi sekelompok api hijau. Segera, itu menjadi seperti meteorit yang jatuh ke tanah saat menabrak tempat di mana Fan Lao mendarat sebelumnya di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Anjing tua, pergi dan mati. Teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang keras bergema di langit, api hijau menyala dan mencapai tujuannya dengan cara seperti kilat.
Itu menabrak puing-puing dengan ledakan, riak kuat segera menyebar dan mengubah beberapa pecahan batu di sekitarnya menjadi bubuk, banyak garis retakan yang setebal lengannya mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Ah! Teriakan tajam dengan cepat terdengar saat nyala api hijau itu menghantam, cahaya berdarah segera keluar dari tempat api hijau menyebar. Cahaya berdarah itu gelap dan benar-benar berbeda dari diri agung yang agung sebelumnya. Kecepatan pijar darah itu sangat menakutkan. Dengan sekejap, itu muncul di langit beberapa ratus meter dari tanah, baru saat itulah sosok di dalamnya perlahan muncul, itu mengejutkan Van Lao yang tubuhnya berlumuran darah, namun, penampilan yang terakhir sangat menyedihkan saat ini, tidak hanya tubuhnya berlumuran darah segar tetapi seluruh tubuhnya jauh lebih lemah, cara itu seolah-olah dia adalah mayat kering yang darahnya telah dikeringkan sepenuhnya oleh seseorang. Apa kecepatan yang hebat, api hijau menyala di tanah dan Xiao Yan sekali lagi bergegas ke udara. Tatapannya gelap dan dingin saat dia melihat Van Lao berwajah pucat di kejauhan yang tampaknya sedang menghirup udara terakhirnya. Dari tampang penampilan pihak lain, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa orang tua ini telah langsung menguapkan darah cair di dalam tubuhnya dan melepaskan kecepatan yang bahkan Xiao Yan tidak bisa berharap untuk mencocokkan, hanya alasan inilah dia menghindari kematian yang tak terhindarkan. Xiao Yan, Anda benar-benar berpikir untuk memusnahkan saya ketika saya sedang down. Van Lao menjaga jarak yang sangat jauh dari Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara serak yang keras. Penggemar pemimpin sekte, bukankah terlalu menggelikan bagimu, seseorang dari wilayah sudut hitam, untuk mengatakan kata-kata ini? Bukankah hal seperti itu terlalu umum bagi orang-orang sepertimu? Xiao Yan tertawa dingin saat dia mengejek, tatapannya tertuju pada Van Lao saat doki di tubuhnya bergejolak dan siap untuk sekali lagi melepaskan gerakan membunuh. Ekspresi Van Lao berwarna hijau dan putih. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, sebenarnya, masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Saya juga berbagi pemikiran yang sama. Xiao Yan membelai dagunya saat dia berpikir dalam-dalam sesaat setelah mendengar kata-kata Van Lao, dia benar-benar menganggukkan kepalanya, namun, sama seperti Van Lao sejenak tertegun oleh reaksinya, guntur bergulir samar tiba-tiba terdengar, sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Mata Van Lao menyusut saat suara guntur muncul, dia mengatupkan giginya dengan keras dan tinjunya menghantam dadanya, seteguk darah dimuntahkan dengan keras dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi cahaya darah yang menghilang dari tempat aslinya begitu itu terjadi. Tubuh Xiao Yan muncul dengan cara yang aneh begitu Van Lao menghilang, sebuah tinju ditinju dengan keras dan mengenai bayangan sisa yang tersisa, menghancurkannya sampai tidak ada yang tersisa. Xiao Yan sedikit mengernyit, dia mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu tempat itu, akhirnya, itu berhenti di langit beberapa ratus meter jauhnya, Van Lao, yang wajahnya hampir transparan, sekali lagi berkedip dan muncul di tempat itu. Bayangan lain ya, aku ingin melihat seberapa banyak darah segar yang bisa kamu gunakan, sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi busur yang padat dan dingin. Dia baru saja akan mengejar Van Lao dengan niat menghabisinya ketika suara jelas dari penghalang energi yang hancur tiba-tiba bergema di langit. Suara itu mungkin tidak terlalu keras, tapi memiliki semacam kekuatan magis, menyebabkan semua medan pertempuran di langit berhenti sementara, banyak tatapan tiba-tiba bergeser ke bawah, akhirnya, mereka berhenti di atas menara pemurnian ki langit yang berkobar, yang atapnya sudah rusak, wajah semua orang segera berubah drastis. Ini buruk, bajingan itu benar-benar akan membuka segel lagi, ekspresi Sukian segera berubah saat suara itu terdengar, tatapannya tiba-tiba beralih ke menara pemurnian ki langit yang berkobar, dan suaranya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Apakah ini api surgawi dari menara pemurnian ki langit yang berkobar? Benar-benar tidak terduga bahwa ia telah berkumpul dan membentuk sebuah kecerdasan, tatapan Han Feng juga mengikuti suara itu dan terlempar ke atas menara, matanya dipenuhi dengan panas yang membara karena tubuhnya sangat bersemangat sehingga mulai bergetar saat ini. Lapisan energi berwarna hitam di puncak menara telah pecah pada waktu yang tidak diketahui, sepasang mata ular besar yang berisi nyala api perlahan muncul dari dalam kegelapan. Akhirnya, itu menyapu tubuh setiap orang di langit, menyebabkan mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka.